Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nur Aulia dengan NIM 859896769. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi kebutuhan tugas tutorial 2 filsafat ilmu saya. Adapun yang saya jelaskan pada video ini adalah peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Baik teman-teman, apakah ilmu pendidikan hanya kumpulan teknik mengajar? Atau ia butuh fondasi filosofi agar tidak kehilangan arah? Filsafat ilmu hadir sebagai pengawal kritis. Baik, filsafat ilmu memperkuat ilmu pendidikan dalam 3 hal. Yang pertama, eksistensi. Filsafat menjawab, apakah ilmu pendidikan benar-benar ilmu? Dengan epistemologi, ia memastikan pendidikan memiliki objek formal atau proses pendewasaan manusia seutuhnya dan metode ilmiah, riset, refleksi, verifikasi. Yang kedua, keilmiahan. Filsafat mengawasi agar klaim dalam pendidikan tidak sekedar opini. Misalnya, metode ceramah tidak efektif, harus diuji secara sistematis, bukan mitos. Adapun yang ketiga, nilai-nilai aksiologi menjamin pendidikan tidak bebas nilai. Pendidikan harus mempertahankan nilai keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Baik, bagian yang kedua, pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Hubungannya timbal balik. Pendidikan yang bermakna turut memperkuat filsafat ilmu karena yang pertama itu praktik pendidikan menjadi laboratorium refleksi filosofis. Misalnya, saat guru menghadapi dilema, menghukum siswa atau membimbing, disitulah aksiologi diuji dan diperkaya. Yang kedua, pendidikan melahirkan problem nyata atau digitalisasi krisis karakter yang menantang filsafat ilmu untuk terus berkembang. Yang ketiga, pendidikan yang reflektif membiasakan berpikir kritis yang merupakan jantung filsafat itu sendiri. Jadi, tanpa pendidikan yang hidup, filsafat ilmu bisa kering. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan bisa kehilangan akar. Bagian ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, aksiologi. Mengapa disebut pisau analisis? Karena ia membedah persoalan pendidikan dari 3 sisi. Sisi yang pertama, ontologi atau hakikat. Apa hakikat peserta didik? Apakah ia pasif atau subjek belajar? Ini menentukan pendekatan bank style atau student center. Yang kedua, epistemologi atau cara tahu. Bagaimana siswa tahu bahwa sesuatu benar? Apakah cukup hafal atau harus bereksperimen? Ini mempengaruhi metode ceramah ataupun proyek. Yang ketiga, sisi aksiologi atau nilai. Untuk apa pendidikan? Hanya untuk kerja atau membentuk manusia berkarakter. Ini mempengaruhi tujuan dan etika pembelajaran. Contoh beda kasus, kita ambil kebijakan ujian nasional. Apakah hakikat evaluasi, uji kompetensi atau tekanan psikologis? Apakah nilai ujian menyeluruh mewakili kecerdasan? Apakah ujian nasional adil bagi semua daerah? Adapun contoh konkret, contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan. Yang pertama, kurikulum merdeka. Dari aksiologi, pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tapi kemerdekaan berpikir. Dari epistemologi, belajar lewat proyek atau tahu dengan mengalami. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi. Dasar ontologinya, setiap anak memiliki hakikat unik, bukan mesin kopi yang seragam. Yang ketiga, kebijakan anti perundungan di sekolah. Pisau aksiologi, pendidikan wajib menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan. Tanpa pisau analisis filsafat ilmu, kebijakan tersebut hanya tren, bukan fondasi yang kuat. Baik, kesimpulan dari video ini, filsafat ilmu mengawasi, menguji, dan memberi nilai pada pendidikan. Pendidikan menghidupi filsafat ilmu dengan masalah-masalah nyata. Ontologi, epistemologi, aksiologi adalah pisau bedah untuk segala kebijakan dan praktik pembelajaran. Dengan filsafat ilmu, ilmu pendidikan tidak sekedar teknis, tetapi bermakna kritis dan berperadaban. Terima kasih, sumber referensi ini adalah dari materi perkuliahan filsafat ilmu dan sumber relevan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.